Ya, langkah berikutnya adalah kita melakukan analisis regresi. Ya, dalam hal ini adalah regresi berganda. Kenapa regresi berganda? Karena kita memiliki lebih dari satu variabel bebas. Apa saja variabel kita? Ada inflasi, ada kurs, kemudian ada suku bunga, dan ada uang kartal. Nah, kita akan mengeluarkan persamaan regresi dengan menggunakan bantuan Evius. Berikut adalah tutorialnya. Kita buka kembali lembar kerja kita di Evius dan kita klik regresi, ya, kita tampilkan data grupnya. Oke, ini dia model regresinya. Nah, langkah-langkah kita membuat persamaan regresi. Ini persamaan regresi kita, ya. Nah, kita buat sekarang. Klik prop, ya, prop. Lalu kita buat sebuah persamaan. Make equation. Klik ini, ya. Nah, lalu kita ingat susunan variabel kita. Y, ya. Kemudian konstanta, nggak usah pakai sama dengan, ya. Y konstanta, kemudian lihat lagi di sini inflasi, kurs, suku bunga, dan uang kartal. Inflasi, kurs, suku bunga, dan uang kartal. Ingat, dalam mengetik nama-nama ini harus sesuai dengan variabel kita, ya. Jangan sampai salah atau beda penulisannya, karena kalau berbeda dia nggak keluar variabelnya. Baik, ini adalah persamaan regresi kita. Jadi simple menulisnya, tinggal tulis saja langsung hurufnya tanpa notasi tanda matematis, tidak perlu. Nah, metodologinya kita gunakan adalah least square, yaitu regresi kuadrat terkecil. Nah, sampelnya kita ambil full dari tahun 1982 sampai 2011. Katakanlah Anda ingin mengurangi sampelnya sampai 2009, ya boleh, silahkan. Nah, tapi tinggal diganti di bawahnya. Nah, tapi untuk tutorial kali ini kita pakai sampai full, ya, sampai 2011. Nah, setelah ini kita telah ketik persamaannya. Nah, lalu kita klik sampelnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, lalu kita klik OK. Nah, langsung keluar persamaan regresi kita, ya. Langsung keluar persamaan regresi kita. Nah, tapi apakah kita bisa langsung menginterpretasikan persamaan regresi ini? Tentu belum. Kenapa demikian? Karena dalam aturannya, kalau analisis regresi berganda, itu dia harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum kita menginterpretasikan masing-masing koefisien ini. Nah, jadi untuk kali ini kita hold dulu, ya. Kita jangan analisis dulu. Kita harus lakukan apa dulu? Berarti uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu terdiri dari apa saja? Uji asumsi klasik itu terdiri dari yang pertama adalah uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas, ya, dan uji autokorelasi. Kebetulan untuk di proses ini kita sudah bisa melihat uji autokorelasinya, yaitu dengan melihat angka apa? Anda bisa melihat angka ini, Durbin-Watson statistik. Nah, angkanya di sini adalah nilainya 1,53. Nah, satu hal dalam uji regresi berganda, ya, khususnya yang time series, autokorelasi ini harus dipenuhi, ya. Jadi tidak boleh tidak terpenuhi. Nah, autokorelasi yang bagus itu di angka berapa hasilnya? Ketentuannya adalah yang paling mudah, ya, yang paling mudah. Semakin dia mendekati angka 2, ya, semakin uji Durbin-Watson test itu, ya, nilai DW-nya mendekati angka 2, maka semakin baguslah autokorelasi kita. Dengan arti model kita tidak terdapat autokorelasi. Nah, apa itu autokorelasi? Autokorelasi itu error yang disebabkan
karena kesalahan pengukuran di tahun-tahun sebelumnya. Jadi error dari tahun sebelumnya berkorelasi dengan error tahun sekarang. Nah, error tahun sekarang berkorelasi dengan tahun berikutnya. Jadi error yang berkorelasi ini akan membuat model kita menjadi bias. Nah, untuk kali ini kita lihat ya. Nah, data kita ternyata menunjukkan Durbin Watson statistiknya 1,53. 1,53 itu dekat atau jauh dari 2 ya, relatif ya. Nah, tapi kalau kita lihat 1,5 ini sudah cukup representatif untuk kita lakukan pengujian berikutnya ya. Karena statistik Durbin Watson sebesar 1,53 ini setidaknya dia sudah lewat 1,5 ya. Sudah lewat 1,5. Nah, artinya kita bisa asumsikan dia sudah mendekati 2. Jadi yang paling bagus berapa autokorelasi itu nilai statistik DW-nya? Apabila Anda mendapatkan nilai DW 1,9 ya, mendapatkan nilai DW 2,1 gitu ya. Pokoknya yang mendekati 2 gitu ya. Maka itu sudah bisa dipastikan model kita pasti sudah terbebas dari autokorelasi. 1,8 masih bisa juga. Nah, coba dalam hal ini 1,5, nah kita masih samar-samar nih, model kita bebas dari autokorelasi atau enggak. Nah, namun untuk menjelaskannya, kita akan buat sesi khusus lagi untuk menguji lebih jauh. Apakah ini terdapat autokorelasi atau tidak. Karena angka 1,5 ini ragu-ragu nih posisinya. Dia bisa dekat ke 2 gitu. Ya, dia bisa dekat ke 2. Tapi kita juga belum bisa memastikan. Nah, jadi untuk saat ini kita skip dulu dan kita katakan bahwa model kita belum bisa dipastikan apakah terdapat autokorelasi atau tidak.